Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji dan puja bagi Allah yang telah berfirman, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Alhamdulillahil qail, Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Segala puji dan puja bagi Allah yang telah berfirman, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah dan hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, juga jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Walhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji dan puja kepada Allah yang telah berfirman, hai orang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah, patuh dan tunduklah kepadanya, dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad juga benar-benar hamba dan utusannya. Wassalatu wassalamu at-tammaini ala man qal. Semoga keselamatan dan juga salam dan taslim sempurna diucapkan kepada orang yang telah menyampaikan atau bersabda, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka adalah kitabullah. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang telah mengucapkan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, karena semuanya yang tidak punya rujukan dari wahyu dalam hal ibadah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Wa innahu finnar, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah, satu lagi serial iman yang akan menjadi bahasan dan topik khutbah Jumat kita pada kesempatan ini. Dan ini salah satu perangkat keimanan yang sangat dibutuhkan, bahkan tidak akan dirasakan kenikmatan keimanan seseorang, tidak akan bertambah ilmu seseorang tentang Tuhannya, dan juga tidak akan selalu semangat dia untuk istiqamah menjaga tanpanya. Itu adalah tafakkur. Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan gambaran tentang masalah tafakkur atau merenung dan juga memikirkan tentang kebesaran Allah pada ciptaannya. Beliau mengatakan berfikir atau bertafakkur akan membuahkan pengetahuan, dan pengetahuan akan melahirkan perubahan keadaan yang terjadi pada hati manusia. Perubahan pada hati akan melahirkan kehendak, dan kehendak akan melahirkan perbuatan. Jadi berfikir atau bertafakkur tentang kebesaran Allah pada ciptaan-ciptaannya adalah asas semua kebaikan. Hal ini bisa menunjukkan kepadamu tentang keutamaan dan kemuliaan tafakkur itu sendiri, bahwa tafakkur adalah amalan hati yang paling utama dan paling bermanfaat. Sampai-sampai dinukil dari para salaf, tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Tafakkur bisa mengubah kelalaian menuju kesadaran, dan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Dari ambisi dan keserakaan dunia kepada zuhud, dan juga kepada qanaat atau merasa cukup. Dari penjara dunia pada keluasan akhirat. Dari kesempitan kejahilan kepada bentangan ilmu pengetahuan. Dan dari penyakit syahwat dan cinta dunia
menuju kepada kesembuhan rohani dan pendekatan diri kepada Allah. Dan dari bencana buta, tuli dan juga bisu menuju nikmat penglihatan, pendengaran dan juga pemahaman tentang Allah. Dan dari berbagai penyakit syubhat menuju kepada keyakinan yang menyejukkan hati dan keimanan yang menenteramkan. Dinukil dari kitab Miftah Darus Sa'adah di halaman 226. Apa yang baru kita dengarkan tadi adalah bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya atau urgensi daripada tafakkur. Iya saudaraku seiman, kalau seseorang di antara kita hanya sekedar mengerjakan rutinitas ibadah tanpa membuahinya atau mengemasnya dengan tafakkur, pastikan tidak akan ada kenikmatannya. Kalau seseorang hanya datang sholat, tapi dia tidak pernah sama sekali merenungi tentang ciptaan-ciptaan Allah, baik di langit, baik di bumi, dengan merenungi sejenak, dengan coba memikirkan bagaimana Allah menciptakan, bagaimana langit tanpa tiang bisa berdiri, bagaimana jumlah miliaran bintang-bintang yang ada di langit sana, pergantian siang malam, turunnya hujan, burung yang terbang, dan dengan leluasannya dengan segala macam jenisnya. Begitu juga dengan apa yang ada di bumi, semuanya yang nampak dengan mata kita atau tidak nampak pun bisa kita lihat dan bisa renungi. Tapi yang nampak misalnya, kita bisa lihat populasi manusia, hewan-hewan, beragam macam jenis makanan, minuman, pergantian musim dan segala macam hal menunjukkan bahwasanya ada zat yang mengatur semua itu. Tafakkur ini akan membuat seseorang lebih khusyuk dalam ibadah, lebih mudah dalam menerima dan mengamalkan itu. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran berhubungan dengan perintah untuk bertafakkur. Di antaranya dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 191 yang berbunyi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Dan hamba Allah yang mengingat Allah atau berzikir kepada Allah dalam kondisi mereka berdiri, mereka duduk, mereka berbaring, dan mereka selalu bertafakkur, merenungi kepada atas ciptaan Allah di langit dan juga di bumi. Seraya mereka mengucapkan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan ini sia-sia, maha suci Engkau, selamatkanlah kami dari api neraka. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 2 sampai ayat 4 yang bunyinya, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha thumma istawa 'alal arsh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah lah yang telah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana kalian bisa lihat atau saksikan. Kemudian dia bersemayam di atas arsh, dan dialah yang telah menundukkan matahari juga bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang telah ditentukan. Allah lah yang telah mengatur urusan seluruh makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuan dengannya. Ayat 2 dari surah Ar-Ra'd. Ayat 3-nya, wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain yughshi al-laila an-nahar inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dialah Tuhan yang telah membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung juga sungai-sungai pada bumi tersebut, juga menjadikan pada bumi semua buah-buahan yang berpasang-pasangan. Allah lah yang telah menutupkan malam pada siang. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan. Di ayat 4-nya, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'in wa nakhilun sinwanun wa ghairi sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddil ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan pada bumi terdapat juga bagian-bagian yang berdampingan dan melimpahnya kebun-kebun anggur, ragam tanaman-tanaman, dan pohon-pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan rasa dari setiap tanaman-tanaman itu. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Saudaraku seiman, dari ayat tadi yang baru kami bacakan, kita bisa lihat ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah kita melihat setiap harinya contoh buah-buahan? Dari mana buah-buahan tersebut? Siapa yang membuat jeruk warnanya seperti itu?
teksturnya seperti itu, rasanya seperti itu, dan tidak pernah habis. Siapa yang telah membuat anggur menancap di tangkai-tangkainya dengan begitu cantiknya dan indahnya kalau dilihat, dan begitu juga cita rasanya, aromanya, teksturnya. Dan banyak di antara manusia tidak menjadikannya sebagai bahan tafakkur. Mereka hanya sekedar mengambil anggur tersebut, menyicipinya lalu mengatakan enak atau manis. Padahal sebenarnya harusnya dihubungkan dengan masalah berfikir. Dari mana buah-buah ini? Siapa yang membuatnya? Bahkan lemahnya manusia, kalau mereka sudah memetik satu buah anggur dari tangkainya, mereka tidak bisa menancapkannya kembali. Belum durian, belum manggis, belum sayur-sayuran. Segala macam hal depan mata kita bisa saksikan. Subhanallah. Begitu juga dengan hewan-hewan yang sangat banyak. Seringlah merenung dan bertafakkur agar keimanan itu tertanam dalam hati. Dan ini akan mendongkrak dan akan membuat semua ibadah yang kita kerjakan akan mencapai kualitas terbaiknya. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 12 sampai ayat 13. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulka fihi bi amri wa litabtagu min fadli wa la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah menundukkan lautan untuk kalian atau untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar dengan seizinnya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya atau rezeki, dan semoga kamu bersyukur. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan Dialah yang telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat dari sisinya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Dari dua buah ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajak agar hamba-hambanya merenungi melihat langit tersebut. Sejenak meluangkan waktu beberapa saat dari masa hidupnya untuk dia melihat dan merenungi bagaimana pergantian siang malam, bagaimana bintang-bintang gemerlapan di malam hari, bagaimana terbitnya matahari di waktu yang selalu hampir sama di pagi hari, terbenam juga sama, kemudian bulan nampak di malam hari. Seterusnya di bumi pun diucapkan seperti itu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita agar kita merenungi semua apa yang ada di bumi ini yang sudah kami tadi berikan contoh misal dari makanan-makanan di sekitar kita. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 48 dan juga ayat 49. Bunyinya, wa huwa alladhi arsala riyaha bushran baina yaday rahmati wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Dialah yang telah meniupkan angin sebagai pemberi kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Ini setiap musim hujan kita bisa saksikan kalau turun hujan. Sebelum hujan biasanya ada angin yang kita rasakan sejuk, dan Allah gambarkan dalam Al-Quran dari 1400 tahun yang lalu. Dan sebelum turun hujan tersebut kami hembuskan angin tersebut sebagai berita gembira kalau hujan akan turun. Dan kami turunkan air dari langit yang sangat bersih, yang sangat bersih. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW pada saat turun hujan, beliau membuka imamahnya dan juga membuka sebagian baju di bagian kerah leher beliau sambil membiarkan air hujan menetes di tubuh beliau dan berkata, sesungguhnya air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Artinya sangat suci dan bersih. Tidak ada air baru. Air yang kita pakai sekarang adalah air yang dari dulu awal Allah ciptakan, itulah terus yang dipakai. Air itu menguap dengan panasnya matahari ke langit, ke awan, kemudian difilter, lalu turun kembali layak untuk digunakan. Begitulah terus, dan harusnya kita memikirkan masalah ini. Begitu juga dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya 49-nya, linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Dan dari air hujan itu pula kami hidupkan negeri-negeri yang sudah mati, dan agar kami memberikan minum dengan air tersebut sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak, bahkan manusia. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan di ayat 50 ditambahkan satu ayat, walaqad sarrafna bainahum liyadzakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura. Dan sungguhnya kami telah menggilirkan air hujan itu dari tempat ke tempat yang lain. Dan sesungguhnya kami telah menggilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya. Namun sayangnya kebanyakan manusia tidak mau kecuali mengingkari nikmat tersebut.
Demikian pula Allah menjelaskan tentang Allah menciptakan lautan dan Allah pisahkan bagaimana air asin di lautan itu walaupun bertemu dengan air tawar di sungai maka tidak bercampur satu sama yang lain. Dan di hari-hari kita sekarang ini sangat mudah kita untuk menyaksikan, tinggal ketik di YouTube tentang masalah pertemuan antara laut dengan sungai, kita akan lihat keajaiban yang luar biasa. Seperti ada dinding yang memisahkan antara air asin sama tawar tidak bercampur satu sama yang lain. Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan tentang masalah itu di ayat 53 dan 54-nya. Wa huwa alladhi marajal bahrain hadha 'adbun furatun wa hadha milhun ujaj wa hadha milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzahan wa hijran mahjura. Dan dialah yang telah membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan, yang tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan di antara keduanya dinding-dinding batas yang menghalangi. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan wa faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira, dan dia pula yang telah menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan, dan sesungguhnya Tuhanmu Maha Kuasa. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita agar merenungi dan bertafakkur agar betul-betul kita sampai pada tingkat pengesaan Allah, tidak lagi kita berharap dan bergantung bahkan berfikir ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala di diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, bahkan dalam diri kalian sendiri tidakkah kalian lihat bagaimana setiap hari kita bisa menggunakan perangkat mata untuk melihat, perangkat telinga untuk mendengar, bibir dan lidah untuk mengucap dan mengecap, tangan untuk menjamah, kaki untuk melangkah. Bahkan manusia ini sangat dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan fasilitas ini agar kita memilih dan juga menikmatinya. Contoh misal, pada saat kita lapar, tubuh kita sedang membutuhkan nutrisi untuk masuk ke dalam tubuh. Tugas manusia hanya memilih dan menikmati. Dia ingin makan yang gurih, yang manis, yang asam, yang pedas. Kemudian dipilihlah makanan tersebut. Dia memilih yang pertama. Yang kedua hanya menikmatinya. Dia makan, ujung lidahnya sudah ada perasa sehingga dia tahu ini enak atau tidak, ini pedas atau manis misalnya. Kemudian setelah itu selesai, tidak ada tugas yang lain. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia tersebut yang penuh dengan beragam macam vitamin, dengan komposisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, kalau sudah masuk ukuran sepertiga jari ke tenggorokan manusia tersebut, maka tidak ada lagi andil atau campur tangan manusia tadi. Tubuh manusia ini ibaratnya sebuah pabrik yang sangat besar, berisikan ribuan lift-lift yang siap untuk mengambil dan memilah-milah makanan dimakan oleh manusia tersebut. Yang ini vitamin untuk tubuh ini, yang ini untuk darah, yang ini untuk otot, dan seterusnya. Dan luar biasanya, apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia akan dialihkan sehingga menjadi kotoran atau ampas, yang juga ada satu sistem yang luar biasa di mana manusia akan merasa itu mengganggunya, maka dia harus ke WC kemudian membuangnya. Sistem raksasa ini adalah sesuatu yang harus direnungi oleh setiap manusia. Bagaimana ada zat yang telah menciptakan dan mengatur semua itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan di dalam sebuah hadis yang hasan, yang artinya kurang lebih sekiranya seseorang itu menghabiskan waktu selama 500 tahun untuk beribadah kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi, maka niscaya belum sepadan dengan nikmat mata. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Artinya, bagaimana seseorang itu bukan hanya sekedar mengerjakan gerakan-gerakan ibadah, tapi dia coba merenungi fasilitas yang Allah berikan kepada dia, di antaranya mata saja. Kata Nabi SAW tadi, sekali lagi hadisnya, kalau seandainya manusia beribadah 500 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala, non-stop dari bangun tidur sampai tidur lagi, belum bisa mengimbangi nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 8, Allah juga berfirman, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri? Allah mengatakan, kenapa tidak renungi, tidak melihat keajaiban dalam diri kita? Kenapa kita ada saatnya ngantuk? Dari mana kita ini? Dari mana ngantuk itu? Dan kenapa harus solusinya tidur?
Kalau orang ngantuk nggak bisa solusi yang lain. Seperti ada satu sistem yang memaksa kita tanda kutip mengatur semua itu. Harus dipikirkan. Kalau orang ngantuk kemudian dia makan misalnya atau dia berolahraga tidak akan bisa. Harus dengan istirahat. Pada saat orang lapar, siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan lapar itu? Dan siapa yang menciptakan solusinya? Harus makan. Tidak bisa yang lain. Orang kalau lapar, kemudian dia tidur tetap akan lapar. Harus lapar itu adalah makan. Kalau orang haus, yang ciptakan kita siapa? Yang ciptakan haus itu siapa? Yang mengajarkan kepada kita solusinya minum siapa? Ini adalah bahan-bahan untuk bertafakkur, merenungi semua. Sehingga setiap kali kita menikmati apapun yang Allah telah berikan, maka kita akan mengatakan ini adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Ini tujuan untuk bertafakkur. Cukup banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini. Saya kembali membaca terjemahannya. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri. Lalu lanjutan ayatnya, Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang telah ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar dengan pertemuan Tuhannya. Jadi subhanallah, banyaknya orang kafir karena dia tidak memulai dari masalah merenung ini. Juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bagaimana Nabi atau bagaimana para nabi-nabi itu selalu diperintahkan oleh Allah atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mengembala domba. Dalam hadis-hadis yang sahih kata Nabi SAW tidak ada satu nabi pun kecuali pasti mengembala domba. Di antara hikmah mengembala domba pada saat sebelum mereka dinobatkan jadi nabi adalah supaya mereka banyak berenung dan bertafakkur. Karena domba-domba pada saat dibawa ke sebuah ladang yang luas, maka banyak waktu. Domba kalau makan cukup lama. Dia makan, kemudian dia berhenti, kemudian dia kunyah, kemudian dia berhenti. Cukup lama, bisa dari pagi sampai sore. Maka si pengembala punya banyak waktu untuk merenung. Melihat bagaimana keajaiban yang ada di langit, keajaiban ada di bumi. Dia lebih banyak merenung waktu-waktu seperti ini. Sehingga akhirnya pada saat dinobatkan jadi nabi, mereka sudah penuh hatinya dengan keesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup banyak yang bisa kita ambil seperti postur tubuh manusia, pelajaran, paras wajah, warna kulit, jenis kelamin, sistem pencernaan, sistem pertahanan, bahasa, jumlah populasi manusia, semua jelas sekali membawa kita kepada poin adanya pencipta, dan itu kalau muncul dalam hati kita, sekali lagi akan melengkapkan dan akan menyempurnakan keimanan kita dan membawa kita kepada kehusyuan. Ka'ab radhiyallahu anhu, Ka'ab bin Malik berkata, barang siapa yang menghendaki akhirat supaya dia dapat pahala maksimal nanti di surga, maka hendaklah ia memperbanyak tafakkur. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, tafakkur sa'atin khairu min qiyami lailah. Berenung sesaat adalah lebih baik daripada salat semalam suntuk. Jadi para salafus saleh itu biasa mereka meluangkan waktu khusus. Mereka pergi ke padang pasir, mereka pergi ke sekitar pegunungan, mereka khusus untuk merenungi saja semua apa yang Allah mudahkan dia untuk merenungi dan bertafakkur masalah itu. Aun bin Abdullah bertanya kepada Ummu Darda radhiyallahu anha, apa yang paling banyak dilakukan oleh Abu Darda? Maka dia mengatakan tafakkur atau merenung dan mengambil pelajaran. Rabi' ibn Husaim rahimahullah, seorang tabi'in, ini pernah kami sampaikan di khutbah sebelumnya tapi kami ingatkan kembali, menggali sebuah liang lahat di belakang rumahnya, kemudian setiap malam masuk, dan setelah itu dia pun duduk merenung. Mulai dia berfikir bahwasanya satu waktu saya akan masuk ke sini, lalu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 akhir ayat 99. Qala rabbirji'un. Ya, artinya orang-orang kafir nanti pada saat mereka meninggal, maka mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami. Di ayat 100-nya, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa mengerjakan amal saleh yang telah aku tinggalkan. Maka dengan ini Rabi' berkata pada dirinya sendiri. Jadi dengan dia bertafakkur seperti ini, membuat dia jadi terpicu untuk mengerjakan ibadah, untuk lebih dekat kepada Allah SWT, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah tadi katakan. Maka dia mengatakan, wahai Rabi', beramallah sebelum tiba saatnya nanti engkau akan mengucapkan perkataan yang ini pada saat wafat. Sebagai penutup, Hatim rahimahullah berkata,
Dengan tafakkur bertambahlah ilmu pengetahuan tentang Allah, dan dengan mengingat nikmat-nikmat Allah menambah kecintaan kepadanya dan akhirnya mencapai tingkat tertinggi dari ketakwaan. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada Allah karena Dia Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintahkan kepada beliau khalwah atau menyendiri sebelum menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beberapa tahun terakhir sebelum menerima wahyu itu beliau mulai menyendiri. Dan puncaknya itu di Ramadan, 27 hari dari awal Ramadan sampai di malam 27-nya beliau berada di Gua Hira, dan tujuannya hanya bertafakkur saja. Ini salah satu proses yang luar biasa di mana nanti pada saat menerima wahyu beliau sudah sangat siap untuk itu. Duduk saja di Gua Hira yang sangat tinggi, mungkin untuk naik ke Gua Hira itu butuh 1 jam, jalan kaki dan turun juga mungkin butuh 1 jam, cukup jauh. Beliau sengaja ke sana merenungi bagaimana terbitnya matahari, bagaimana terbitnya matahari, bintang-bintang, turunnya hujan, melihat burung-burung yang berterbangan, dan melihat kota Mekah yang sangat luas. Lalu kemudian dia melihat juga manusia dari jarak jauh, ya, di sekitar Ka'bah yang sedang melakukan tawaf. Lalu kemudian Nabi SAW juga melihat Ka'bah. Akhirnya membuat dalam hampir 1 bulan itu keimanan tertanam dalam hati Nabi SAW, dan akhirnya beliau siap untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kedua ini kita akan isi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini bagian daripada anjuran Nabi alaihi salatu wassalam, dan salah satu hadis beliau berbunyi bahwasanya hari Jumat ada waktu di mana setiap muslim kalau berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pada saat khatib sedang khutbah kedua sampai diiqamahkan salat. Dan riwayat yang lain berbunyi Jumat ada 12 waktu dan tidak ada seorang muslim berdoa kecuali akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kejarlah atau perbanyaklah doa di selepas asar sampai terbenam matahari. Dalam riwayat lain bahkan beliau memberikan isyarat dengan tangannya waktu yang sangat sedikit. Oleh karena itu kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ijabah ini. Alhamdulillah, kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta, dan kami memujimu dengan penuh keyakinan kalau engkau sedang mendengar kami kerana engkau maha mendengar, dan melihat kami kerana engkau maha melihat, dan juga engkau maha mengetahui niat-niat kami dan juga tujuan-tujuan kami dalam mengerjakan setiap ibadah kami. Dan juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau telah perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini kecuali untuk melaksanakan salah satu kewajiban untuk bebankan kepada kami kaum laki-laki muslimin untuk mengerjakan solat Jumat. Terimalah ibadah ini dengan pahala yang sempurna, serta terimalah seluruh amal-amal saleh yang pernah kami kerjakan, wajib ataupun sunnah, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, maafkanlah semua kesalahan kami, kelalaian kami, dan tutuplah semua aib-aib kami, juga seluruh kerabat kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, sebagaimana engkau membuat kami lahir di negara kami tercinta ini, maka tentramkan negara kami, makmurkan negara kami, amankan selamanya negara ini. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rezekinya, berilah petunjuk para pemimpinnya agar menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Maafkanlah kesalahan mereka, mudahkan dan berikanlah balasan yang besar atas apa yang telah mereka berikan untuk agama, untuk negara dan juga untuk masyarakat. Dan berilah petunjuk seluruh masyarakat Indonesia agar mereka bergotong royong dan bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan, serta juga mensyukuri nikmat-Mu sehingga tidak terulang apa yang telah terjadi pada kaum Sabak kepada kami, dan jadikan kami sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, dimanapun mereka yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan juga ya Allah, berikanlah kami semua yang kami butuhkan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan semua yang terbaik yang kami butuhkan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wa izat yang maha mulia dan maha pengampun, ya Rabbal alamin, Tuhan alam semesta. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah selalu memerintahkan kita berbuat kebaikan, keadilan dan juga berbuat baik pada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah sangat dalam perbuatan keji, perbuatan dosa dan pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itulah peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingatlah Allah selalu, maka Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmat dia, pasti akan tambah. Wa dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.